Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Asidik dengan NIM 2106121 akan menjelaskan portofolio yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah kompetensi dan karir. Jadi di sini saya sudah membuat portofolionya dan di sini saya akan menjelaskan portofolio yang saya buat. Jadi saya adalah seorang web developer, kemudian juga saya aktif di Blogger ya atau di WordPress juga. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang saya akan menunjukkannya. Jadi saya merupakan mahasiswa semester 5 dari Teknik Informatika Institut Teknologi Garut. Umur saya baru menginjak 21 tahun pada September lalu. Kemudian gender saya laki-laki. Pengalaman saya di web developer sebenarnya hanya 1 bulan, tapi ini diakumulasikan dengan pengalaman saya di WordPress atau Blogger juga selama 4 bulan. Jadi saya juga menerima untuk freelance, kemudian bahasa yang saya gunakan atau saya pahami itu bahasa Indonesia tentunya dan sedikit bahasa Inggris. Kemudian ini adalah nomor HP saya, jadi jika ada yang ingin meng-hire saya, kalian boleh mengkontaknya lewat nomor berikut ini ataupun juga bisa lewat email saya fahmiasik68@gmail.com. Kemudian alamat saya dari Garut dengan nomor kode pos 44151 karena saya merupakan semester 5, jadi saya belum memiliki banyak pengalaman ya, baik di dunia ngeblog, web development ataupun yang lainnya. Ini ada service. Di sini ada 2 service yang saya ajukan atau yang saya bisa lakukan. Yang pertama yaitu sebagai web developer. Nah, sebagai seorang web developer yang bersemangat dan berpengalaman selama 1 bulan ini, saya telah terjun ke dunia pengembangan web dengan antusiasme dan dedikasi tinggi. Dalam kurun waktu singkat ini, saya telah berhasil memperoleh pemahaman dasar yang kokoh tentang berbagai teknologi dan konsep-konsep penting dalam dunia pengembangan web. Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman saya telah menguasai bahasa pemrograman seperti JavaScript sedikit ya, meskipun sedikit, tapi karena dalam pemrograman web ini tentunya saya juga sudah memahami HTML dan dasar-dasar CSS, serta memiliki pemahaman dasar tentang kerangka kerja populer seperti Bootstrap ya, yaitu dari CSS-nya ya. Kemudian saya juga telah belajar cara mengoptimalkan responsivitas dan tata letak halaman web agar dapat memberikan pengalaman pengguna yang optimal di berbagai perangkat. Kemudian ada WordPress dan Blogspot ya. Selama 1 bulan terakhir ini saya telah menjelajahi dunia WordPress dengan antusiasme dan semangat belajar. Dengan setiap klik dan konfigurasi saya merasakan pertumbuhan signifikan dalam pemahaman saya tentang bagaimana WordPress dapat menjadi alat yang luar biasa untuk menciptakan dan mengelola situs web yang menarik dan fungsional ya. Dalam perjalanan singkat ini saya telah memahami dasar-dasar WordPress, termasuk instalasi, konfigurasi, dan penyesuaian tema. Saya telah mengeksplorasi keberagaman plugin yang tersedia, memberikan situs saya fungsionalitas tambahan yang sesuai dengan kebutuhan dan visi kreatif ya. Melalui penggunaan keyword editor, saya berhasil membuat konten yang menarik dan dinamis tanpa perlu memiliki pengetahuan khusus tentang pengkodean ataupun tool yang lainnya juga tentang WordPress ini, yaitu Elementor yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah web yang dinamis dengan sedikit kodeannya. Nah, ini ada portfolio saya. Saya akan menunjukkannya berupa blogspot yang saya miliki. Nah, jadi ini adalah blogspot yang saya miliki. Di dalamnya ada beberapa konten yang sudah saya upload ya. Juga bisa ada dark mode, light mode-nya. Kemudian ada theme color, kita bisa memilih warnanya ya sesuai keinginan kita.
Kemudian di sini ada menu-menunya. Yap, dan kita kembali lagi saja ke portfolionya. Nah, setelah portfolio yang sudah saya tunjukkan barusan, dan kita masuk ke blog. Oke, nah di blog ini sebenarnya adalah beberapa artikel yang sudah saya buat dalam blogger yang saya buat sebelumnya, yang sudah saya tunjukkan sebelumnya. Misalnya kita akan membuka ini. Nah, jadi ini adalah, coba lagi. Oke, jadi ini adalah salah satu artikel yang sudah saya upload. Ini saya update tanggal 12 Oktober ya, 2023. Nah, ini tentang konten tentang YouTube. Ada eh, berbagai pembahasan yang sudah saya lakukan seperti affiliate marketing, blogging juga karena saya aktif di Shopee Affiliate, kemudian blogging, kemudian teknologi. Saya membuat YouTube juga dan alhamdulillah sudah sedikitnya menghasilkan. Kemudian lain sebagainya seperti AI tool yang bisa kita gunakan untuk membuat konten ya. Kita kembali lagi. Nah, setelah blog ini, jika kalian berminat untuk meng-hire saya untuk menjadi seorang freelance kalian untuk mengembangkan web website ataupun membuat suatu artikel atau membuat suatu tampilan WordPress, bisa meng-hire saya lewat kontak ya, ataupun lewat nomor handphone yang sudah tertera. Bisa lewat kontak ini, lewat emailnya, ataupun juga kalian bisa kontak saya lewat nomor HP ini ataupun email ini ya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika kalian membutuhkan saya untuk meng-hire saya untuk membuat website kalian lebih menarik ataupun membangun suatu website tanpa harus pusing-pusing melakukan coding, kalian bisa meng-hire saya saja. Ataupun jika kalian ingin buat suatu artikel dengan tampilan yang menarik, kalian bisa menggunakan WordPress, menggunakan jasa saya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.